Baik, semuanya kita mulai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih yang sudah hadir ya, yang online ataupun yang offline. Terima kasih sudah hadir hari ini, malam hari ini. Pertemuan kita ke berapa nih? Kalau di Siakat kita pertemuan ke-12 ya, tapi secara urutan mungkin kita pertemuan ke-8 ya, dipotong ujian tengah semester, kemudian guest lecture kemarin ya. Dan ada beberapa libur ya nanti akan di apa namanya diganti di eh, pertemuan berikutnya nanti akan dijadwalkan dari pihak akademik. Oke, silahkan di scan barcode-nya untuk presensi hari ini. Seperti biasa kalau ada yang miss atau ada yang problem dengan presensi bisa nanti reach out via email ya, lintang@cakrawala.ac.id. Nah, hari ini kita akan coba presentasi tugas yang 2 minggu lalu sudah teman-teman kerjakan. Oke ya, saya sudah dapat listnya. Nanti yang presentasi adalah yang mengumpulkan, mensubmit presentation deck-nya pertama. Jadi yang cepat, dia yang presentasi di awal. Nah, jadi yang mungkin belakangan, kemungkinan mungkin nggak presentasi ya, tapi di kelas sebelumnya sama kelas yang lain ya, 2 kelas saya yang lainnya, semuanya sih bisa presentasi ya, semuanya bisa presentasi. Dalam waktu 2 jam ini cukup. Baik, sebelum kita mulai ada pertanyaan? Aman ya, kita langsung aja sebelum kick off ini, Timnas Day, Indonesia China. Ya, ada pertanyaan? Iya, sesuai yang kelompok yang anggotanya yang ngumpulin duluan. Jadi kalau ada, nggak masalah. Jadi kalau presentasi ada anggota yang nggak hadir atau nggak bisa ikut, yang bisa misalnya cuma satu doang nih, nggak masalah juga. Tapi kalau mau skip, mau menyerah boleh juga ya. Mau menyerah boleh juga. Nah kemudian nanti setelah presentasi, teman-teman yang menyimak, yang tidak presentasi, silahkan ngajukan pertanyaan ya kalau mau ya. Akan ada additional point buat teman-teman yang bertanya. Yang presentasi dapat poin, yang bertanya additional point, yang mengumpulkan jelas juga dapat poin utama untuk tugas hari ini. Begitu. Baik, kita mulai teman-teman ya. Saya langsung stop share. Silahkan teman-teman siapkan presenter pertama dari kelas OOP 02 ya. OP 02. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu. Ada Mas Ilham, Ilham Noto Husodo, Ryan Aureliansyah, Wildan Rizky, Dendi Rivaldi, Zainuddin. Ada nggak hari ini? Ilham Noto Husodo ada? Online ya? Mas Ilham kelompoknya dengan siapa nih? Sorry. Mas Ilham? Mas Dendi, kenapa nih? Mas Dendi, shift malam. Oke, oke. Mas Ilham ada? Ilham Noto Husodo? Nggak ada ya? Ryan ada? Wildan Rizky? Nggak ada juga, tapi dia ngumpulin ya. Zainuddin? Nggak ada ya, oke. Kita mulai presenter pertama kelompoknya Aska Abdillah, Fairuz, Syahrul Awaludin, Taki Zakwan. Aska Abdillah, Fairuz, Fajri, Syahrul Awaludin, Taki Zakwan. Ada malam hari ini? Hadir, Bapak. Iya, Hadir Pak, silakan hadir. share screen dan saya kasih waktu 10 menit ya. Silakan share screen. Wait, Silakan Pak. on cam, on cam, Sebentar, on Pak, mic. ya. Saya prepare dulu, Pak, ya. Oh ya, Pak izin nggak bisa on kan Pak, device-nya nggak ada kamera, lagi oh ya, ada oke, trouble di kamera. oke, oke. Lagi shift malam, aduh. Oke, oke, siap-siap. Shift malam apa nonton bola nih di Senayan? Berarti Ryan nggak ada, Mas Wildan nggak ada juga ya? Oke. Setelah ini berarti Nur Aziz, Sentot Ali Basah, Faisal Saputra. Persiapan ya? Persiapan. Oke, nice. Menarik nih. Presenter pertama langsung dengan bahasa pemrograman yang unik ya. Ruby. Oke, sudah siap kelompoknya? Silakan on cam. Bagi yang bisa on cam.
Kita mulai ya, 10 menit mulai dari sekarang, silakan. Ya, silakan. Object Oriented Programming di Ruby. Mas Aska, Iya, gimana? sebentar. Oke, Ya, siap. siap-siap. Makasih, Mas. Baru beres. Hmm, Mohon maaf sebelumnya, Pak. Apakah suara background saya berisik? Aman, aman. Aman ya, Pak? Layarnya udah terlihat ya, teman-teman? Ya, ya. Ya, baik. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Pak Lintang. Pada kesempatan kali ini, saya Aska Abdillah yang memiliki apa anggota Mas Fairuz, Mas Syahrul, sama Mas Taki Zakwan. Di sini saya pengen mempresentasikan terkait bahasa pemrograman Ruby dan bagaimana mengimplementasikannya pada konsep OOP. Nah, di sini ada beberapa struktur konten yang bakal kita jadikan untuk topik pembahasan uh, pada kesempatan malam kali ini, yaitu adalah pengenalan Ruby-nya, setelah itu konsep OOP dalam Ruby, lalu contoh pengimplementasian kelas dan objek, implementasi enkapsulasi, abstraksi, inheritance, dan polymorphism. Mungkin teman-teman udah ada yang dengar bahasa programming yang namanya Ruby. Kalau misalkan teman-teman tahu aplikasi yang namanya Twitch, terus ada Fiverr, Dribble, dan apa Airbnb. Nah, itu adalah salah satu beberapa contoh dari aplikasi yang menggunakan aplikasi Ruby. Ruby ini adalah programming language yang menggabungkan kelebihan dari berbagai bahasa script yang ada. Ruby ini ditulis dengan bahasa C dan punya kemampuan dasar seperti Perl dan Python. Beberapa keunggulan Ruby tuh antara lain eh, dia sintaksnya sederhana banget, lebih apa nggak kompleks gitu. Kurang lebih mirip sih seperti Python. Terus juga ada exception handling yang baik. Terus sifatnya yang open source. Artinya gratis digunakan untuk halayak umum dan bisa dikembangkan secara bersama-sama. Nah, sekarang kita masuk ke inti topik kita. OOP, OOP dalam Ruby. Ruby ini kaitannya sangat erat sama konsep oriented object programming. Bahkan ada prinsip dasar di Ruby, yaitu everything is an object. Semuanya dianggap objek, termasuk angka atau nilai nil sekalipun. Ruby menerapkan 4 pilar utama OP, yang apa? Yang tadi udah saya sempat sampaikan. Ada encapsulation, abstraction, inheritance, dan polymorphism. Encapsulation itu penjelasan singkatnya, dia menyembunyikan detail internal, yang mana dia hanya menampilkan informasi yang penting. Tujuannya itu biar datanya lebih aman dan rapi. Setelah itu ada inheritance. Inheritance ini eh, kelas baru bisa mewarisi metode dan properti dari kelas lain. Ini bikin kodenya jadi lebih efisien, jadi nggak perlu ditulis ulang, dia tidak perlu redundansi gitu. Apa namanya? Ya, sesuai dengan konsep OOP yang don't repeat yourself gitu. Setelah itu ada polymorphism dengan nama yang sama dan perilaku yang berbeda. Tergantung gimana objeknya yang memanggil. Lebih
Setelah itu ada abstraction yang menyederhanakan kompleksitas dengan hanya menampilkan fitur yang penting. Nah, ini adalah salah satu contoh dari class and object pada Ruby. Ah, kayak di sini ada ah, atributnya, merek dan tahun adalah variabel yang menyimpan data masing-masing objek mobil. Ah, kayak mobil mobil di setahun itu adalah konstruktor yang digunakan untuk memberikan nilai awal saat objek dibuat. Di dalam main ini kita membuat dua objek dari kelas mobil Toyota dan Honda. Ah, Masing-masing nilai atributnya berbeda. Kemudian kita memanggil metode info mobilnya untuk menampilkan informasi dari masing-masing objek. Mungkin untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Virus. Baik, terima kasih Mas Aska. Suara saya kedengeran ya Pak ya? Ya. Ya, melanjuti dari Mas Aska, berikut implementasi enkapsulasi dari pemrograman Ruby. Cara membuat akses spesifik publik pada Ruby dapat dengan langsung didefinisikan metode tanpa akses spesifik apapun. Dan untuk private dapat dibuat dengan menulis private di atas metode yang ingin disembunyikan. Jadi hampir mirip sama konsep dari Python sendiri gitu Pak. Jadi emang Perl dan Python ini, Perl Python dan juga Ruby ini kayaknya punya kesamaan dengan efisiensi jadi exception method ya Pak ya. Terus protect juga dapat dibuat dengan menulis protect di atas metode. Jadi benar-benar sama sama yang kita pelajari di OOP C++ ini Pak. Gitu. Terus selanjutnya adalah implementasi abstraksi. Nah, pada kasus ini kita membuat contoh pas sebuah kelas bernama hewan yang mempresentasikan konsep umum dari semua hewan. Jadi hewan itu bisa apa aja yang masuk. Nah, hewan ini kelas abstrak secara konsep, terus metodenya suara harus diisi di subkelas kucing atau anjing. Seperti itu. Kelas kucing dan anjing merupakan turunan dari kelas hewan yang masing-masing mengimplementasikan metode suara dengan output berbeda, yaitu kalau kucing outputnya meong, kalau anjing outputnya guguk, sehingga menunjukkan konsep abstraksi di mana detail perilaku disembunyikan di balik antar muka umum. Nah, yang di dalamnya terdapat metode suara, tapi tidak diisi langsung. Sebaiknya metode ini memunculkan error atau raise yang dipanggil langsung tanpa diimplementasikan oleh subclass. Tujuannya simple, adalah untuk memastikan bahwa setiap hewan harus mempunyai suara, namun cara menyuarakannya akan berbeda. Seperti itu, Pak. Nah, yang terakhir adalah implementasi inheritance atau pewarisan. Nah, dalam konsep OOP yang dimana kelas anak atau subkelas mewarisi sifat dan metode dari kelas induk atau superkelas. Itu. Di Ruby ini dapat dituliskan dengan tanda apa ini? Sebutannya apa? Tanda panah ke kiri, tanda Kurang panah ke dari, kiri. kurang dari. Kurang dari. Nah, mobil kurang dari kendaraan artinya kelas mobil mewarisi semua metode dari kelas kendaraan. Metode jalan memiliki kelas kendaraan tetapi bisa digunakan oleh objek dari kelas mobil. Nah, subkelas bisa juga menambah atau menimpa metode milik superkelas. Jadi outputnya contoh code-nya bisa dilihat sebelah kanan. Kita punya kelas kendaraan, terus nanti kita ada subkelas jalan, puts-nya kita ambil kendaraan sedang berjalan, seperti itu Pak. Itu implementasi polymorphism. Berarti yang terakhir ya, tadi bukan. Yang terakhir polymorphism. Polymorphism adalah bentuk banyak. Adalah kemampuan objek dari kelas berbeda untuk merespon metode yang sama dengan cara yang berbeda. Ruby mendukung polymorphism melalui inheritance dan duck typing. Duck typing itu apa ya? Setiap kelas punya metode suara sendiri. Saat dipanggil melalui loop, Ruby akan memanggil versi metode sesuai objeknya. Ini disebut polymorphism karena metode suara punya banyak bentuk tergantung siapa yang memanggil. Nah, oke, dari kesimpulan tentang presentasi ini, kami menyimpulkan Ruby mendukung konsep OOP secara penuh, class object, inheritance, encapsulation, dan polymorphism. Dengan OOP, kode jadi lebih rapi, mudah diatur, dan dapat digunakan kembali atau reusable, maupun
pengembangan nyata. Reusable. Ruby menggunakan pendekatan yang sederhana dan fleksibel, cocok untuk belajar maupun pengembangan nyata. Penggunaan akses spesifik, public, private, protect, membantu menjaga keamanan dan struktur kode. Konsep inheritance dan polymorphism memudahkan perluasan fungsi tanpa mengulang logika. Ya, cukup. Ya, Boleh baik, ditutup. gitu aja, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Silakan. Additional point bagi yang bertanya. Share screen-nya jangan ditutup dulu. Oh ya, maaf, Pak. Ya, Pak. Ada pertanyaan? Silakan. Raise hand bagi teman-teman yang mau bertanya. Apa tadi duck typing? Duck typing apa ya? Mas, siapa tadi? Mas Aska, Virus, Syahrul, Taki. Apa tuh duck typing? Apa tuh? Duck typing itu ya kalau di bahasa dinamis ya, seperti eh, Ruby yang dibahas ini, Python, JavaScript, duck typing itu ya dia menganggap everything is an object, itu yang pertama. Yang kedua, objek itu dipandang bukan dari tipenya, tapi ya duck typing. Kalau dia bisa melakukan behaviornya bebek, bisa jalan, bisa renang, dan lain-lain, maka dia adalah bebek. Entah bentuknya kayak gimana atau konfigurasinya kayak gimana, tapi kalau dia bisa renang kayak bebek, bersuara kayak bebek, bisa lari kayak bebek, itu dianggap sebagai bebek. Nah, kurang lebih analoginya seperti itu, sehingga disebut kenapa duck typing ya. Nah, jadi ketika bikin objek di Ruby, JavaScript, atau dinamis bahasa pemrograman lain, Python ya, itu dia tidak memandang konfigurasi objeknya atau kelasnya itu kayak gimana. Tapi ya objeknya itu bisa apa, behaviornya apa aja, propertinya apa aja. Nah, kurang lebih begitu. Ada pertanyaan dari teman-teman? Berarti itu tergantung metode dan properti yang ada ya, Pak ya? Baru itu Betul, disebut duck tergantung typing ya. objek yang di-instantiate dari kelas itu, propertinya apa aja, behaviornya apa aja. Kalau dia bisa melakukan seperti bebek, ya berarti dia bebek. Kalau dia bisa melakukan hal yang bisa dilakukan oleh mobil, berarti dia mobil. Nah, kurang lebih begitu. Baik, Pak. Nah, Terima kasih. teknisnya mungkin nanti bisa diperdalam lagi ya, apa itu duck typing. Oke, terima kasih. Beri applause untuk kelompok yang pertama. Thank you. Mana applause? Ini dia. Reaction ya, applause. Baik. Nah, nanti buat teman-teman yang menyimak boleh bertanya ya. Saya harap sih presentasi ini untuk kita bukan cuma cari nilai, tapi juga menggali ya. Bagaimana sih teknis OOP di berbagai bahasa pemrograman. Setidaknya teman-teman paham terhadap materi yang teman-teman share. Ya, misalnya kelompok pertama Ruby ya bisa dipahami gimana OOP di Ruby bandingkan dengan C++ yang kita pelajari di kelas. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan panggil kelompoknya Mas Nur Aziz, Sentot Ali Basah, dan Faisal Saputra. Ada? Eh, saya Faisal Saputra, Pak, boleh ini Pak. Sebetulnya saya keberatan Pak kalau harus menjelaskan sendiri gitu Pak. Oke. Kebetulan Pak Sentot sama Pak Ajis lagi sakit gitu Pak. Oke, oke. Berarti mau lanjut apa skip? Skip ke minggu depan Pak boleh? Minggu depan nggak ada sih sepertinya sih. Oh, Gimana dong? berat sih Gimana? Pak kalau harus sendiri. Ya udah, skip apa lanjut? Skip aja Pak. Oke, thank you Mas Faisal. Terima Nextnya kasih Pak. Rini Shulhah, Rio Rialdi, dan Stephen David ada? Ada, Pak. Iya, Ada. silahkan share screen. Tapi Apa lagi? untuk Rininya bisa diizinin dulu nggak, Pak? Soalnya Iya, dia nggak juga masalah. sakit sih, Pak. Nggak Oke, masalah. Silakan. Nah, baik, yang Pak. lain mari kita simak presentasi dari kelompoknya Mas Rio, Stephen, dan Rini. Silakan on cam, on mic, dan share screen. Oke, Pak, kalau on cam belum bisa, tapi on mic saya bisa. Oke, oke, boleh, boleh. Silakan. Better on cam ya. oke. Bentar, Pak. Saya ambil Ya, ini Pak. kamera dulu.
Udah? Oke. Oke. Boleh share screen dulu? Izin share screen ya, Pak. Silakan. Timer akan mulai setelah share screen muncul ya. Oke. Baik. 10 menit mulai dari mana nih? Nah, ini dia. Sekarang. Oke, silakan. Baik, perkenalkan kami dari kelompok enggak, kami kelompok sebentar. Van, aku ulangin dulu ya, Van. Boleh, boleh. Ini cara ngilangin atas ini gimana ya? Terus bayar dulu kali. Oke, begini aja ya, gak apa-apa ya, Pak. Iya, iya, iya. Aman, aman. Oke, mulai, Van. Oke. Perkenalkan, saya Steven David Valentino dan juga ada partner saya Bang Rio. Kali ini kami akan membahas implementasi Object Oriented Programming dalam pemrograman Swift. Boleh next, Bang Rio. Nah, ini adalah anggota kami. Ada Bang Rio, ada Kak Rini, dan juga ada saya. Boleh next. Nah, ini daftar isi yang akan kami bahas. Yang pertama ada tujuan, lalu konsep dasar, lalu ada contoh class dan objek, encapsulation, inheritance, polymorphism, abstraction, kelebihan dan kekurangan, kesimpulan, dan juga penutup. Nah, yang pertama yang akan dibahas yaitu tujuan. Tujuannya adalah pertama untuk memahami konsep dasar Object-Oriented Programming dalam penerapan dalam bahasa pemrograman Swift. Lalu untuk mengidentifikasi komponen-komponen OOP seperti class object dalam Swift, serta peran 4 pilar yang ada di OOP. Contohnya seperti encapsulation, inheritance, polymorphism, dan juga abstraction. Lalu yang terakhir untuk menilai kelebihan dan kekurangan penggunaan OOP dalam pengembangan bahasa pemrograman Swift. Nah, konsep dasar OOP sendiri itu adalah metode dalam pemrograman yang menyusun program berdasarkan objek-objek. Objek di sini bisa diibaratkan seperti benda nyata yang punya data atau sifat dan perilaku, yaitu fungsi. Nah, 4 pilar utama OOP yaitu adalah encapsulation untuk menyembunyikan data agar tidak diakses sembarangan. Lalu inheritance, kelas bisa mewarisi dari kelas yang lain. Lalu polymorphism, fungsi yang sama bisa berperilaku berbeda tergantung objek. Lalu ada abstraction, menampilkan fitur penting dan juga menyembunyikan detail teknis. Nah, ini alasan mengapa kita memilih Swift untuk OOP. Yang pertama, Swift adalah bahasa modern buatan Apple yang sangat cocok untuk pengembangan iOS, macOS, dan watchOS. Lalu kedua, sintaksnya bersih dan mudah dipahami. Lalu yang ketiga, Swift ini mendukung semua fitur OOP seperti class, inheritance, protokol, dan lain-lain. Lalu yang keempat, Swift menggabungkan kecepatan C dengan kenyamanan Python. Swift Class and Object. Swift juga merupakan bahasa pemrograman yang berorientasi objek dan seperti bahasa OOP lainnya, Swift juga mendukung konsep objek dan kelas. Seperti yang diajarkan Pak Lintang sebelumnya, kelas itu adalah blueprint atau cetakan yang bisa membuat objek atau intens. Sedangkan objek adalah hasil dari kelas atau blueprint tadi. Boleh dilanjut sama Bang Rio? Masih belum on mic Bang Rio. Oke, sorry. Saya lanjut ya, Van. Dalam switch itu ada bertipe yaitu kelas. Di sini ada bagian code dan di sini saya bacakan dulu terlebih dahulu ya, apa itu kelas. Kelas adalah blueprint atau template untuk objek yang mendefinisikan properti atau variabel. Dan metodenya fungsi. Sebagai contoh, kita bisa membuat kelas hewan yang mendefinisikan atribut seperti warna,
jenis serta metode seperti bersuara. Ini akan jelaskan singkat apa itu kelas dalam Switch. Pertama kita akan mendefinisikan apa itu kelas ya dalam kelas hewan yaitu var warna dalam bentuk string dan jenis. Kita inisiasi objek dalam warna dan jenis tersebut menggunakan warna sama dengan warna dan jenis sama dengan jenis. Untuk metode suara kita menggunakan dalam Switch itu func, yaitu function bersuara dan print hewan ini adalah bersuara. Objek. Objek adalah instansi dari kelas. Objek dibuat berdasarkan blueprint yang ditentukan oleh kelas dan memiliki nilai atau status masing-masing. Sebagai contoh, objek kucing, anjing, dan kelinci bisa dibuat berdasarkan kelas hewan yang telah didefinisikan sebelumnya. Di sini ada objek dari Switch yaitu LED kucing dan LED anjing dan LED kelinci. Dari ini diambil dari kelas hewan, yaitu warna, jenis seperti warna si kucing, warnanya putih dan jenisnya kucing. Si anjing dari kelas hewan yaitu warnanya coklat dan jenisnya anjing. Untuk mengakses properti tersebut, kita perlu memanggil print kucing dot warna atau hasil outputnya. Itu yaitu putih dan dot kucing bersuara untuk manggil hasil output yaitu hewan ini bersuara. Selanjutnya encapsulation dalam Switch. Encapsulation adalah konsep OOP yang menyembunyikan detail implementasi objek dan hanya menampilkan antarmuka yang diperlukan untuk berinteraksi dengan objek tersebut. Tujuannya melindungi data yang memastikan integritas dan mengontrol cara data mengubah atau diakses. Encapsulation dalam Switch yaitu kita membuat suatu kelas ya mobil untuk di sini ada ini private var kecepatan yaitu ini integer sama dengan 0. Hanya bisa diubah melalui metode ini function set kecepatan sama dengan integer if kecepatan lebih dari 0 dan memanggil self kecepatan sama dengan. Untuk mengambil kecepatan itu menggunakan function getSetter atau get kecepatan sama dengan integer return kecepatan. Selanjutnya inheritance. Inheritance di Switch adalah mekanisme di mana sebuah kelas dapat mewarisi properti dan metode dari kelas lain. Hal ini memungkinkan Anda untuk membuat kelas baru yang lebih spesifik dan mengadopsi sifat-sifat dari kelas yang lebih umum. Seperti contoh di gambar sebelah kiri, yaitu inheritance pada Switch. Ada cat kita ibaratkan sebagai kakek, tabit kita ibaratkan sebagai bapak kucing, dan calico sebagai anaknya kucing. Untuk mewarisi atau adopsi sifat-sifat yang ada di kelas tersebut. Terus bagaimana penerapan inheritance dalam program Switch? Inheritance di sini kita buat sebagai kelas induk yaitu kelas hewan. Par jenis yaitu string, init jenis string, self, function suara, print hewan bersuara. Kelas turunannya atau inheritance di sini kita memanggil kelas kucing sebagai hewan, var warna sebagai stringnya dan self warna sebagai warna. Super initiate untuk memanggil inisiasi atau initializer dari kelasnya induk yaitu hewan. Override method dari kelas induk yaitu override function suara yaitu print meong. Selanjutnya polymorphism. Apa itu polymorphism? Polymorphism di Switch adalah konsep yang memungkinkan objek dari berbagai kelas untuk diperlukan sebagai objek dari kelas induknya. Ini memungkinkan metode yang sama untuk berfungsi dengan cara yang berbeda pada objek yang berbeda. Contoh di sini, ada gambar sebelah kiri yaitu animal sounds itu memanggil cat menggunakan override function sound. Terus bagaimana penerapan polymorphism dalam program Switch? Di sini contoh sama seperti inheritance di bagian atas, akan tetapi di bagian
Polymorphismnya kita menggunakan LED atau LED hewan. Seperti di sini, menggunakan override function sound. Di sini kita menggunakan override function sound atau override function suara untuk menghasilkan output hewan dua suara, yaitu output guguk. Abstraction. Abstraction adalah salah satu konsep utama dan dalam programan Ya, berorientasi cukup. objek. Boleh ditutup presentasinya? Oke. Stop sharing, Pak. Enggak, maksudnya presentasinya udahan. Time off. Oke. Oke, baik. Baik, Terima kasih. sekian mungkin dari kelompok kami. Ya, Terima kasih Pak Lintang kesempatannya. sama-sama. Thank you. Applause untuk kelompok barusan ya, Mas Rini, Mas Rio, dan siapa tadi? Steven ya? Mas Iya. Steven. Ada pertanyaan? Boleh, silakan teman-teman. Nice ya. Presenter pertama Ruby, kedua kita Swift. Ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada? Kalau gitu saya yang tanya. Sebenarnya ada hal yang menarik ya di Swift ya tentang object oriented programming, terutama access specifier, tapi nggak ditampilin di sini atau belum tadi ya. Ada nggak nunjukin access specifier di Swift itu ada apa aja? Specifier. Ya, boleh dijelaskan. Ada nggak? Kayaknya Kayaknya nggak ada ya. nggak ada sih. Ya, Batas cuman abstraction. sekilas-sekilas saja tadi ya. Sekilas Iya, saja Pak. ada private ya. Sebenarnya menarik dibahas karena berbeda dengan umumnya cuman ada public, private, protected ya. Di Iya. Swift ini ada banyak. Nah, coba bisa dijelaskan? Yang kayak access certifier tadi, Pak. Iya, access specifier di Swift. Em, Menurut saya sih lumayan mirip dengan C++ pada umumnya. Akan tetapi untuk di access certifier, karena ini seperti getter dan setter maksud Bapak tadi kan. Bukan, access specifier-nya. Private, public, protected. Di Swift itu kan ada lebih dari 3 ya. Bukan Iya. cuman public, private, protected. 4 dia salah satu, kalau nggak salah tuh, Pak. 5. Ini 5 ya. Iya. Di Ya, dokumentasinya bahkan disebut 6, tapi yang dijabarkan 5 juga sih sebenarnya sih. Ada 5. Jadi ada public, Pak. ada Iya, open ya. Open yang paling tinggi ya. Open, ada public, ada apa lagi tuh? File Internal, internal kalau nggak salah. iya. Sorry. ya, Private, file private, kemudian ada fine. file internal. Nah, itu menarik sebenarnya dibahas ya. Karena lumayan unik access specifier atau access control kalau di Swift nyebutnya, atau access modifier sama aja. Di dokumentasinya dia nyebut access control. Oke, menarik. Selebihnya sih mirip-mirip ya dengan bahasa pemrograman lain. Cara penulisannya juga simple, mirip seperti Python kalau kita boleh Mm-mm. bandingkan ya. Baik, terima kasih. Nice Ya, presentation. terima kasih Pak Lintang kesempatannya. Sama-sama. Terima Saya kasih, Pak. lanjutkan ya. Kita panggil next kelompok berikutnya Faras, Fauzan, Daeng Mangali, Yayan, dan Yolanda. Ada? Ada, Pak. Ada. Ada. Ada? Boleh? Silahkan. Maksudnya siapa namanya? Sorry. Ada berapa kelompok ini? Ada 3 anggotanya, Pak. 4 berarti. Oke. Mas Faras ada? Ada ya? Ya, boleh silahkan on cam juga Faras, Yayan, dan Yolanda. Saya mulai ya, 10 menit mulai dari sekarang. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari anggota kelompok Faras, Yayan Yolanda akan mengimplementasikan OOP pada pemrograman Java. Jadi di Java ini juga terdapat OOP. Pilarnya sama, ada 4. Abstraction, encapsulation, inheritance, sama polymorph. Terus langsung aja ke abstraction. Di sini saya ada contoh nih abstraction untuk Java. Kalau di Java abstrak ada sintaknya, depannya abstrak di sebelum kelasnya. Saya pakai abstrak kelas kendaraan. Dan di sini ada metodenya juga untuk abstrak. Saya pakainya bergerak.
Dan saya membuat juga metode info yang semuanya pakai public. Karena di sini bentuknya adalah abstrak dan butuh implementasi, saya implementasikan abstrak kendaraan ini ke mobil dengan cara extend abstrak tersebut. Seperti contoh seperti ini. Di sini untuk abstrak bergerak sendiri, saya berikan output mobil bergerak karena saya pakai kelas bergerak. Next, di encapsulation sendiri. Di encapsulation di Java ini cukup simpel ya. Kita hanya pakai setter getter sama seperti pemrograman yang lainnya. Sebagai contoh saya pakai kelas struct di sini. Ada akses modifiernya private, nama, private integer untuk berat, setter getternya seperti ini, public string, get nama, public void, set nama, dan seterusnya. Di Java sendiri, untuk akses modifier ini hanya ada 3, seingat saya. Private, public, dan protected. Next, ada inheritance. Inheritance sendiri, pewarisan. Saya memakai kelas mobil yang udah saya bikin di atas. Mobil bisa saya inherit lagi dengan spesifik Riser. Saya tambahin metode publiknya juga, warna. Itu seperti contoh Riser kelas superclass ini. Terus ada di sini juga polymorphism. Saya memakai mobil juga, expander, dengan syarat saya override si abstrak bergerak. Seperti di atas ini, abstrak bergerak di atas ini, saya override yang nilainya tadi pakai mobil bergerak. Karena saya pakai polymorphism, saya pakai expander contoh ini, expander bergerak. Ini saya run hasil outputnya. Abstraction, mobil bergerak, kendaraan, encapsulationnya, setter getternya, saya set Mitsubishi, set beratnya 1000, inheritance dengan warna hitam, bergeraknya mobil bergerak, infonya juga kendaraan, inheritance berarti semua atribut yang di abstrak bisa saya panggil. Terus ada polymorphism, ini yang expander tadi. Saya override expandernya. Tidak lagi namanya mobil bergerak, seperti di atas, tapi namanya jadi expander bergerak. Di sini ada kelebihan. Mbak Yola bisa meneruskan? Halo? Halo? Ya, Mbak Mbak Yola Yola? apakah online? Ada ya, Mbak Yola? Baru takbiran mungkin. Atau ke stadion. Atau Mas Faras ada? Ya, ada nggak? Oh, oke ya. Ya, saya Ya, lanjutin aja langsung. ya. Kelebihan implementasi OOP dengan Java, struktur code-nya lebih jelas. Java lebih mudah dipahami untuk OOP karena desainnya yang murni object oriented juga. Pemeliharaan, debugging yang lebih mudah. Penggunaan kembali code atau code reusable itu juga bisa di Java ini. Di sini ada kekurangan juga implementasi OOP dengan Java. Java tidak menyediakan kontrol langsung atas memori dan hardware. Itu kurangnya Java. Kinerja yang kurang optimal. Adanya overheat dari JVM. Jadi Java ini runningnya benar di semua OS bisa, tapi
harus install JVM dulu. Jadi Java ini running di atas JVM. Ukuran aplikasi dan penggunaan memori yang besar. Java harus benar-benar tuning untuk JVM-nya, termasuk Java-nya sendiri. Karena Java juga menggunakan garbage collector, setiap code yang kita gunakan itu pasti akan kena garbage collector kalau 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 kita nggak memanagenya dengan optimal. Penutup, dengan memahami konsep OOP melalui Java, kita dapat menulis code yang lebih modular, mudah dirawat, dan dapat digunakan kembali. Setiap konsep OOP seperti abstraksi, enkapsulasi, pewarisan, polymorphism memiliki peran penting dalam merancang sistem perangkat lunak yang efisien dan fleksibel. Terima kasih. Baik, Kalau ada terima kasih pertanyaan, silakan. Mas Yayan. Applause untuk Mas Yayan dan kawan-kawan. Walaupun sendirian presentasinya ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan silakan. Yang online, offline. Kalau mau tanya, OOP di Java. Silakan. Iya, Java. Bukan JavaScript. Ada pertanyaan? Boleh? Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya yang tanya nih. Iya, Pak. eh Mas Yayan, di konsep object oriented programming, kita kenal ada konstruktor kan ya? Iya, Di Java juga ada kan ya? ada konstruktornya, Pak. Ah. Ada. Mana tadi? Oh, Ada di nggak di sini saya slide? nggak bikin. Oh, nggak bikin ya. Oke, pantas. Kayaknya kok nggak dibahas. Nah, kalau Iya. ada konstruktor, biasanya ada destructor. Di Nah, Java ya. ada nggak destructor? Java tidak ada destructor. Karena yang melakukan destruct kayaknya Java Garbage Collection-nya doang. Iya, betul. 100. Nice. Berarti memang paham yang dibahas ya. Ya, jadi Iya. kalau di Java, teman-teman tidak butuh destructor untuk dealokasi memori ya, karena sudah ada garbage collector yang nanti bersih-bersih secara otomatis lah ya. Tapi dengan catatan tadi yang disampaikan Mas Sayan tadi menarik tuh. Mesti running di atas GVM ya. Mesti Iya. running di atas GVM. Supaya ada fitur-fitur yang memang standar diberikan termasuk garbage collector. Oke, baik. Terima kasih Mas Sayan. Nice. Iya, Pak. Eh, Makasih, Pak. Selanjutnya kita lanjut. Tadi Faras Fauzan, Yolanda Yayan. Nextnya ada Nur Hasana dan Nikola. Ada? Online? Offline? Online, online. Oke, silakan. Nur Hasana dan Nikola Ardiansyah. Boleh on cam, on mic, share screen. Ada nggak? Nur Hasana? Nikola? Oh, Mbak Nur Hasana boleh on cam? Nur Hasana? Atau kita skip? Nur Hasana, panggilan kedua. Ada nggak nih Mbak Nur Hasana, Nikola Ardiansyah? Maaf, masih di jalan, bisa di skip dulu nggak? Oke, masih di jalan ya. Baik, kita skip dulu ya. Iya, Pak, Next. makasih. Sama-sama, thank you. Hati-hati di jalan. Alvin, Adelia, Andini, Haikal, Ikhza. Ada nggak? Online. Ada Pak. Alvin, Adelia, Andini, Haikal, dan Ikhza. Boleh on cam, on mic, share screen. Ada? Halo? Halo Pak, halo ada Pak. Ada, oke, oke. Mas Ikhza dari Bikini Bottom. Betul Pak. Alvin, Adelia, Andini, ada? Mana nih kawan-kawannya? Si Alvin sama si Azam itu lagi berhalangan hadir karena sinyalnya kurang memungkinkan Pak. Oke, oke. Baik, silakan share screen. Saya mulai 10 menit ya. Baik Pak. Ya, silakan boleh on cam, on mic. 10 menit. Saya mulai dari sekarang. Silakan. Python ya. Iya Python Pak. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dimulai aja ya Pak ya. Iya, boleh. Silakan.
implementasi OOP dalam bahasa pemrograman Python. Nah, di sini anggotanya ada Adelia, Alvin, Andini, Azam, dan saya sendiri Iza dari Bikini Bottom. Oke, untuk paradigma pemrograman akan dijelaskan oleh Kak Andini. Silakan. Baik, untuk paradigma pemrograman akan saya jelaskan secara singkat. Ada paradigma imperatif, di mana paradigma ini berfokus untuk memberikan instruksi secara langsung kepada komputer tentang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu tugas. Terus ada paradigma fungsional, yaitu pemrograman yang fokus pada fungsi, di mana paradigma ini fokus programnya itu dibangun dengan cara menggabungkan fungsi-fungsi untuk membentuk logika program. Kemudian ada paradigma deklaratif, yaitu paradigma yang cara berpikirnya pemrogram menjelaskan apa yang ingin dicapai, bukan bagaimana yang ingin dicapai. Oke, next. Untuk paradigma objek, yaitu paradigma yang berorientasi pada objek dengan cara menulis program dengan mengorganisasikan kode ke dalam bentuk objek yang merepresentasikan benda nyata atau konsep lengkap dengan data atau atribut dan perilaku atau metode. Objek sendiri itu data dan logika yang memproses data tersebut. Oke, next. Berikut adalah visualisasi OOP di mana ada objek berbentuk mobil. Mobil itu punya atribut, ada warna dan transmisi, terus juga ada value-nya, ada matic. Terus mobil juga punya metode atau behavior, yaitu mobil dapat berjalan, mobil dapat berhenti, seperti itu. Kemudian next. Terus kenapa kelompok kita memilih Python sebagai implementasi OOP? Karena Python itu sintaksnya jelas dan mudah dipahami. Didukung penuh terhadap paradigma OOP, terus konsep data typing yang fleksibel untuk polymorphism, dan relevansi dengan jurusan kami, data science. Next-nya akan dijelaskan oleh Iza. Oke, konsep dasar OOP itu di sini ada 5, yaitu ada kelas, objek, atribut, metode, dan constructor. Lalu kelas. Nah, kelas itu ibarat kayak blueprint atau template yang mendefinisikan struktur dan perilaku suatu objek. Nah, dalam Python, kelas digunakan untuk mengelompokkan data dan fungsi yang saling berhubungan. Dengan kata lain, kelas adalah kerangka kerja di mana objek tertentu akan dibangun. Nah, di sini ada contoh kodenya, yaitu kita mengambil contoh kelas mobil. Lalu ada objek. Nah, objek adalah instansi atau turunan dari sebuah kelas. Objek memiliki data yang disimpan dalam atribut dan dapat menjalankan metode yang ada pada kelas. Setiap objek dapat memiliki data yang berbeda meskipun berasal dari kelas yang sama. Ketika kita membuat objek, kita memberikan nilai tertentu untuk atribut kelas tersebut. Nah, ketika di sini objeknya itu adalah tipe mobilnya, yaitu Avanza. Nah, Avanza itu mengambil blueprint dari mobil, atau BMW mengambil blueprint dari mobil. Nah, di dalam Python, atribut adalah variabel yang menyimpan data terkait dengan objek atau kelas. Atribut ini digunakan untuk menyimpan status atau informasi tentang objek yang dihasilkan dari kelas. Ada 2 jenis atribut yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah instance atribut, lalu kelas atribut. Nah, instance atribut adalah atribut yang disimpan dalam objek dan memiliki nilai yang spesifik untuk setiap objek yang dibuat. Atribut ini didefinisikan dalam metode konstruktor, yaitu init. Setiap objek dapat memiliki nilai yang berbeda untuk atribut instan. Atribut instance diakses dengan menggunakan objek tertentu. Nah, ketika
Kelas mode di dalam kode ini mobil itu memiliki instant atribut yaitu warna transmisi. Nah, init itu sebagai konstruktornya. Self, parameter self itu akan memanggil dirinya sendiri bahwasanya diri sendiri itu memiliki warna dan transmisi. Kelas atribut. Atribut kelas adalah atribut yang didefinisikan dalam kelas dan berbagi nilai yang sama di antara semua objek yang dibuat dari kelas tersebut. Atribut kelas lebih umum digunakan untuk menyimpan informasi yang bersifat tetap atau sama untuk semua objek dalam kelas tersebut. Nah, jadinya kelas atribut di sini adalah roda dan garansi. Biasanya masing-masing mobil itu memiliki roda itu ada 4. Dan kalau misalnya seandainya ada perusahaan mobil tersebut memiliki garansi selama 5 tahun, rata-rata semua mobil itu memiliki garansinya 5 tahun. Jadinya roda itu memiliki value tetap yaitu 4 dan garansinya value tetapnya itu ada 5. Lalu metode. Nah, metode adalah fungsi yang didefinisikan di dalam sebuah kelas. Mereka mendeskripsikan perilaku atau aksi yang bisa dilakukan oleh objek dari kelas tersebut. Di Python, metode didefinisikan seperti fungsi biasa di dalam kelas. Tapi parameter pertamanya selalu self. Nah, jadi metode itu hampir sama dengan behavior atau kegunaannya. Mungkin bisa dibilang fungsinya. Fungsi dalam metode apa kelas tersebut itu apa? Konstruktor. Konstruktor adalah konsep atau ide umum dalam OOP tentang sebuah fungsi atau metode yang dipanggil secara otomatis saat sebuah objek baru dibuat dengan tujuan untuk menginisialisasi objek tersebut. Konstruktor diimplementasikan menggunakan metode khusus yang bernama init. Nah, init fungsi khusus dalam kelas Python yang dipanggil otomatis saat objek dibuat. Tujuannya menginisialisasi atribut objek dengan nilai awal. Self di dalam Python, self adalah referensi ke objek saat ini. Selalu menjadi parameter pertama dalam metode instance agar Python mengenali atribut dan fungsi sebagai bagian dari objek tersebut. Baik, pilar OOP. Yang pertama adalah inheritance atau pewarisan. Yang kedua polymorphism. Yang ketiga encapsulation. Yang keempat abstraction. Untuk inheritance adalah cara membuat kelas baru atau anak yang secara otomatis punya semua kemampuan sifat dari kelas lama atau induk. Dengan inheritance kita dapat mengurangi duplikasi kode. Inheritance itu kan bahasanya waris, jadi ibarat kayak apa sifat dan hartanya itu diwariskan kepada anak-anaknya. Nah, di sini ada parent class dan child class. Parent class itu adalah mobil. Di situ ada konstruktornya, ada merek, terus model, lalu ada metode hidupkan mesin, metode jalan maju, lalu ada metode rem. Nah, child class-nya adalah mobil listrik. Mobil listrik itu hampir memiliki kesamaan dengan parent class-nya, yaitu di merek dan model. Makanya di sini kalau di dalam Python itu dipanggilnya menggunakan super. Super.init, merek, dan model. Jadinya nggak perlu memanggil self.merek, self.model lagi. Jadinya kita harus tinggal memanggil super aja. Lalu di mobil listrik juga mempunyai metode isi daya. Nah, cara mengimplementasinya seperti kode di dalam PPT kami ini. Mungkin kami nggak bisa menjelaskan lebih lama karena waktu yang kurang memungkinkan. Selanjutnya polymorphism. Polymorphism itu kemampuan objek yang berbeda untuk merespon panggilan metode yang sama dengan cara berbeda tergantung pada tipe objeknya. Poly berarti banyak, morph berarti bentuk. Jadi satu aksi bisa mempunyai banyak bentuk. Nah, di sini polymorphism itu ada parent class-nya, ada child class-nya. Parent class-nya itu mobil, child class-nya itu mobil listrik. Di sini implementasinya untuk menerapkan polymorphism. Jadinya mobil biasa mempunyai mobil yang berisikan
metode objek Toyota dan Avanza. Dan mobil listrik itu memiliki child class-nya dari parent class-nya, yaitu mobil. Iya, polymorphism itu kita memanggil semua mobil dengan metode for mobil apapun in daftar mobil. Jadinya objek mobil biasa dan objek mobil mobil listrik itu dipanggil dan memiliki output itu info-infonya, info tentang kelas-kelasnya tersebut. Oke, untuk encapsulation akan dijelaskan oleh Kak Adelia. Silakan. Oke, selamat malam. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang presentasi kami. Untuk bagian ini saya akan menjelaskan terkait encapsulation. Encapsulation adalah penggabungan data ataupun atribut dan metode ataupun fungsi dalam suatu kelas, di mana eh, itu untuk menyembunyikan detail implementasi dari suatu objek yang dimana dianggap bersifat private ataupun proteksi sehingga hanya bisa diakses oleh objek yang sudah ditentukan. Sebagai contoh next, kita pada presentasi ini mengambil contoh adalah mobil sebagai kelas, di mana memiliki atribut speed atau kecepatan. Dengan metodenya, speed ini dapat bertambah ataupun berkurang. Next-nya, bisa kita lihat dalam kode bahasa kodenya seperti yang tertera di layar. Dan selanjutnya adalah yang terakhir adalah abstraksi. Abstraksi ini di mana menggunakan hal sederhana untuk menonjolkan keragaman atau kompleksitas suatu objek. Dan juga tapi untuk maka dengan itu tapi ada keragaman yang ataupun kompleksitas yang hanya yang dapat diakses yang tidak diketahui user tapi bisa untuk dipergunakan. Ya, cukup waktu habis. Boleh ditutup presentasinya? Bukan, maksudnya ditutup closing statement. Closing statement. Time out, closing statement. Ya, silakan. Oke, baik. Mungkin di sini aja dulu presentasi dari kami. Mohon maaf karena kami kurang menguasai tentang OOP, apalagi bahasa pemrograman ini. Tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan bisa dapat nilai yang maksimal juga, Pak. Terima kasih banyak kepada semuanya. Ya, terima kasih aplaus untuk kelompoknya Mas Iza, Mbak Adelia, dan siapa tadi? Iza, Haikal, Andini, Adelia, Alvin. Oke, nice. Tentang Python ya. Ada yang bertanya silakan teman-teman. Raise hand boleh tentang Python. Yang mau bertanya silakan. Yang offline ada? Nggak ada? Kalau nggak ada saya yang tanya. Gimana kalau access specifier di Python? Ada nggak access specifier kayak public, private, protected di Python? Halo? Halo, Pak. Ya, ada nggak? Kalau ada Ada, gimana? Pak. Karena tadi nggak di-mention sepertinya ya. Jadinya itu masuknya ke konsep encapsulation. Ya, oh ada ya. Berarti belum Iya. dibahas barangkali ya. Juga Oke, boleh ditampilkan? Setelah ini persiapan kelompok Emerald, Husni, Widianto, Nadira, Vino. Offline, oke boleh. Tapi tetap masuk ya ke Zoom ya? Oh ada. Ya. Tetap masuk ke Zoom ya? Ini, Pak. Ada private, protected, dan public di Python? Ada nggak? Jadi
private itu ada tuh yang Access specifier. ya, speednya Ada nggak? ini Nggak ada ya? sifat Nah, itu ada tuh atribut private. atribut private. Nah, Jadinya sebelumnya diberikan apa jadi underscore gimana? buat Private depannya tuh. di Python pakai underscore 2 gitu ya. Iya. Kalau protected? Gimana protected? Ya, mungkin nanti dicari lebih lanjut ya. Ya, by Baik, default Pak. memang awalnya di Python nggak ada access specifier seperti yang kita kenal ya. Tapi Iya. by convention name itu ada dengan menambahkan tadi underscore 1 atau underscore 2 di depan nama atributnya ya. Nah, nanti coba dipelajari lagi. Ada juga konsep namanya naming link. Kalau di JavaScript, access specifier itu tidak dijelaskan apa namanya, hanya convention aja. Jadi yang tahu-tahu ya para developer aja. Jadi kalau protected nulisnya begini, kalau private begini, kalau public begitu misalnya. Nah, tapi kalau di Python, name convention ini juga diberlakukan kepada compilernya Python, sehingga bukan cuma convention, tapi juga ada namanya naming link namanya. Nah, jadi kenapa underscore 1, underscore 2 itu melambangkan private atau protected? Karena ketika di-compile, Python udah kenal tuh. Oh, kalau ada underscore atau underscore 2 sebelum nama atribut, dia punya access specifier, private atau public atau protected misalnya. Naming link ya, mungkin nanti bisa dicoba dicari. Baik, terima kasih kelompoknya Mas Alvin, Adelia, Andini, Haikal, Iza. Kita lanjut ke kelompoknya Makasih Emerald, banyak juga Husni, Pak atas bimbingannya Pak. Yanto, Nadira, dan Vino. Oh, di kelas semua ya? Oke. Tapi join Zoom nggak? Ya boleh, join Zoom ya. Biar teman-teman bisa lihat. Join Pak. Ya silakan. Boleh? Share screen? Oke, sama ya Python 10 menit. Kita mulai dari sekarang. Boleh on cam juga? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakai mic dari kelas aja ya. Kenapa nggak gabung aja satu meja gitu? Iya Pak. Gimana? Habis ini Tita Zulfikar Adlan online. Bagian masih cukup. Oke, udah lanjut ya. Ya silakan lanjut. Oke. Eh, Selamat malam semuanya. Oke, saya mewakili kelompok ini akan mempresentasikan implementasi OOP dalam Python. Mungkin Python ini sama kayak kelompok sebelumnya ya, tapi di kita ada beberapa perbedaan. Nah, untuk anggota kelompoknya itu pertama ada Husni, teman saya, terus kedua ada Widianto, teman saya juga. Ya bukan. Terus ketiga ada Nadira, dan keempat ada Emerald, dan terakhir ada saya, yaitu Vino. Boleh lanjut. Konsep dasar OP itu ada 4: encapsulation, inheritance, polymorphism, dan abstraction. Nah, encapsu encapsulation itu menyembunyikan data agar tidak sembarangan diakses. Inheritance, pewaris fungsi atau properti atau fungsi dari kelas induk. Polymorphism itu salah satu dari banyak bentuk. Dan terakhir ada abstraction, itu menyembunyikan kompleksitas dan hanya menampilkan fitur penting. Boleh lanjut. Oke, ini untuk membuat kelas dan objek di Python dan di C++. Bisa dilihat dari codingannya sendiri. Kalau misalkan di Python sama C++ itu perbedaannya cukup banyak, dan di Python itu lebih singkat.
Kalau misalkan di C++ itu untuk membuat kelas sebenarnya nggak beda jauh sama kayak di Python, tapi di Python itu harus ada buka kurung terus tutup kurung, sementara di C++ itu harus ada buka kurung dan tutup kurung, terus ntar bakal dijalanin di variabel yang namanya main. Sementara kalau di Python itu kita membuat kelas nggak beda jauh sama di C++, namun tidak memerlukan buka kurung, tutup kurung kurawal ya. Hanya dibedakan dari bahasanya itu tab atau spasinya aja. Untuk membuat, maksudnya untuk memanggil kelas sendiri itu di Python cukup eh, membuat satu variabel, kemudian dipanggil kelasnya dan dimasukkan sesuai apa yang ada di kelas itu. Oke, bisa dilanjut. Oke, selanjutnya dalam membuat metode dan konstruktor, di sini ada perbedaan dalam membuat metode dan konstruktor di C++ maupun di Python. Konstruktor sendiri ialah fungsi khusus untuk menginisialisasi suatu objek. Dalam bahasa pemrograman Python, sintaksnya menggunakan underscore init underscore tutup kurung buka kurung. Sedangkan di C++ kita lihat di sini fungsinya cukup panjang ya. Yang kita buat khususkan nama sama seperti kelas. Metode dalam kelas dapat digunakan untuk mendefinisikan suatu sebuah perilaku. Selanjutnya ke Mas Merat. Akses modifier dan akses modifier. Akses modifier mengatur siapa yang bisa mengakses atribut dan metode. Python tidak punya akses modifier eksplisit seperti C++. Python menggunakan konvensi penamaan. Untuk self underscore protect bisa dianggap sebagai protected. Sedangkan di C++ kita bisa atur public, protect, dan private secara eksplisit. Di mana eksplisit itu artinya sesuatu dituliskan secara langsung dan tegas. Pewarisan, inheritance, memungkinkan kode reuse kelas anak mewarisi atribut dan metode dari kelas induk. Overriding terjadi ketika subclass anak mendefinisikan ulang metode yang sudah ada di superclass induk dengan nama yang sama, sehingga versi subclass menggantikan versi superclass saat dijalankan. Di sini tujuan overriding yaitu untuk menyesuaikan perilaku metode warisan agar sesuai kebutuhan subclass. Yang kedua untuk menggantikan logika default dari kelas induk. Lalu ada polimorfisme dan penutup. Polimorfisme adalah kemampuan objek dari kelas berbeda untuk merespon metode yang sama dengan cara yang berbeda. Artinya, meskipun kita mengambil metode yang sama, seperti bersuara, hasilnya bisa berbeda tergantung dari jenis objeknya. Lalu pada Python, tanpa deklarasi tambahan, Python bisa langsung melakukan polimorfisme. Python bersifat dinamis, jadi saat looping objek hewan dan kucing,
masing-masing akan memanggil versi, yaitu bersuara yang sesuai. Lalu untuk C++, kita perlu menggunakan pointer ke kelas induk, itu hewan. Tapi objek yang sebenarnya adalah kucing. Supaya C++ tahu untuk memanggil metode kucing. Ini apa bacanya? Hewan sama dengan bersuara harus diberi keyword virtual. Jika virtual tidak ditulis, maka C++ hanya akan memanggil versi milik hewan. Kesimpulannya, OOP membuat kode lebih terstruktur, sedangkan Python lebih simpel, cocok untuk pemula, lalu C++ lebih eksplisit, cocok untuk performa tinggi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, applause untuk kelompok Mas Husni dan kawan-kawan yang offline malam hari ini ya. Thank you. Ada pertanyaan dari teman-teman yang online ataupun yang offline? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang mau nilai plus-plus nih. Oke, kalau nggak ada, saya yang tanya nih. Kalau nggak ada, saya yang tanya. Nah, di apa namanya tadi apa? Python ya. Python tadi udah dibahas sebelumnya juga tentang Python ya, tentang access specifier tidak ada. Terus teman-teman sebutin ini di slide 5 tuh ada underscore 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 convention name plus name mangling ya kalau di Python. Yang akan saya tanyakan sekarang, bagaimana cara bikin abstrak atau interface di Python? Ada nggak? Abstrak sama Abstrak interface. class atau interface di Python? Kan tadi nggak disebut tuh. Ya. Nah, ada nggak ya? Apa? Iya, di slide-nya nggak ada. Yang saya tanyakan di Python. Harusnya ada, Pak. Harusnya ada. Jadi jawabannya gimana? Harusnya ada, tapi kalau cara pembuat kan sebenarnya tiap bahasa kan harusnya sama ya, Mirip ya. mirip-mirip semua. Jadi Terminologinya sama setiap ya. yang ada di bahasa harusnya ada semua, tapi buat paling bedanya buat cara penulisan aja sih, Pak. Iya, ada ya? Ada Pak. berarti? Ada. Ya, ada. Caranya sebenarnya simpel ya. Bisa pakai pass function, jadi bikin kelas biasa terus pass gitu. Nanti di override atau di overriding, jadinya polymorphism. Bisa kayak gitu. Atau bisa juga manfaatin harus pakai external module ya. Ada package namanya ABC, Abstract Base Class. Jadi diimport terus dari ABC itu nanti bisa bikin interface atau abstract class. Oke. Oke, nice. Selanjutnya ya. Terima kasih. Saya lanjutkan kembali. Next. Muhammad Helmi Ramadan, Abdullah Febri Zauhari. Ada? Offline juga? Teman-temannya ada? Ada, Pak. Oh, ada tuh ada. Oke, silakan, silakan. Ada. Silakan ya. Muhammad Helmi Ramadan, Muhammad Abdullah Febri Zauhari, on cam dan silakan share screen. Sebentar ya, Pak. Ya. Silakan. Mas on cam, Mas. Mohon maaf, Pak. Lagi nggak bisa on cam soalnya lagi kurang kondusif. Oke, oke, nggak apa-apa. On mic aja, on mic. Bentar ya, Pak. Lagi Ya. proses. Masih. Loh. Gimana sih cara Oke, Python lagi ya. Oke. Iya, Pak. 10 menit, silakan dimulai dari sekarang. Oke semuanya, kok nggak bisa? Oh, udah. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dari kita nggak akan beda jauh dari kelompok sebelumnya ataupun kelompok Mas Iza. Kita di sini mungkin mau lebih menjelaskan secara lebih sederhana lagi bagaimana Python itu belajar OOP itu di Python. Oke, kita mulai. Ini anggota kelompok saya.
Biar ketahuan. Jadi ada saya, Helmi, Muhammad Abdullah, sama Febri Zauhari. Oke, lanjut. Sebelumnya, kok nggak muncul? Oke. Eh, Teman-teman, sebelum kita masuk, kita pertanyaan dulu apa itu OOP. Kan tadi udah dijelasin, jadi lanjut aja langsung. Eh, OOP itu artinya Object Oriented Programming. Kita belajar gimana sih caranya kita bikin program komputer yang meniru dunia nyata, teman-teman. Jadi misalnya kita mau bikin mainan nih, bikin mainan itu dari cetakan. Nah, kita buat dulu cetakannya yang namanya kelas, lalu kita bikin setelah dari cetakan itu, kita bikin yang namanya mainan atau objek itu sendiri. Gampang kan? Oh, iya. Nah, ini ini lanjut ini di kelas dan objek. Aku kasih contoh sederhana. Kita pakai kelas dan objek dari kelas kartun gitu, teman-teman. Bentar. Oke, di sini di kelas kartun itu kan sebagai kelas utamanya nih. Di dunia ini kan banyak banget karakter kartun. Nah, eh, kita mau semua karakter kartun ini bisa memperkenalkan diri gitu. Seperti misalkan dia bilang halo aku Doraemon. Nah, kita print perintah yang namanya halo semua nama aku, baru setelahnya itu nama si karakter kartunnya itu. Kita kita kasih contoh ada tiga 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 karakter. Kartun satu itu Doraemon, kartun dua itu Dorami, dan kartun ketiga itu Nobita. Nah, baru tuh kita minta untuk kartun satu, dua, dan tiga coba ngomong dong. Nanti objeknya itu hasilnya seperti ini. Outputnya, sorry. Outputnya akan seperti ini. Halo semua, namaku Doraemon. Halo semua, namaku Dorami. Dan halo semua, namaku Nobita. Kita lanjut. Di dalam OOP itu ada 4 pilar utama yang penting banget ya. Untuk tadi udah dijelasin beberapa juga. Jadi kita langsung aja. Encapsulation, data penting yang disimpan agar tidak sembarangan diubah. Tadi dijelasin ya. Encapsulation, sebentar Pak. Oke. Encapsulation ini kan data penting yang disimpan rapat-rapat agar tidak bisa diakses sama sembarang orang gitu. Kita bisa aksesnya lewat pintu khusus yang namanya fungsi. Nah, ini aku kasih contoh. Di sini ada sebuah pensil warna. Nah, tapi ini pensil warna, kalau kita bayangin dulu nih, kita di rumah punya kotak pensil nih. Kotak pensil itu rahasia. Nah, kita bikin yang boleh tahu ini kan si orang yang punya kotak pensil ini nih. Nah, kita tuh kayak ngasih akses yang boleh lihat tuh siapa aja gitu. Kan tadi dijelasin juga ada apa? Ada public itu kan berarti boleh siapa aja lihat. Terus ada protection. Kalau protection itu kayak ngasih kebebasan khusus, misalkan kayak ngasih ke beberapa orang aja tapi agak hati-hati. Nah, terus kalau yang private itu yang memang harus dibuka pakai kunci gitu. Jadi kalau yang tadi kedua mungkin atas nama, yang underscore satu itu atas nama, kalau yang private itu harus pakai kunci atau melewati metode. Nah, ini contohnya kita pakai yang underscore 2 gitu. Jadi kalau misalkan kita mau lihat isinya, kita harus pakai metode. Nah, di sini jelasin, dan kalau misalkan bisa dibuka nanti outputnya seperti ini, kotak atau pensil warna. Lanjut, di sini ada yang namanya ini nggak kelihatan, bentar Pak. Abstraction atau penyederhanaan gitu teman-teman. Bentar. Nah, abstraction ini program yang kita pakai buat nyembunyiin hal-hal yang rumit gitu. Misalkan nyalain TV dengan satu tombol, terus karena itu lanjut aja. Nah, ini penjelasan contohnya dalam bentuk kode. Di sini komputer adalah kelas utamanya. Di rumah kan ada banyak orang ya yang punya komputer. Nah, salah satunya kita pakai si Andi nih. Nah, semua komputer bisa dinyalakan. Semua komputer bisa dinyalakan. Kalau dinyalakan komputer akan bilang komputer menyala. Jadi komputer Andi dinyalakan, dia juga bilang. Oh, jadi kalau misalkan kita pencet komputernya, nanti komputernya akan bilang komputer menyala. Tuh, ini outputnya guys. Komputer menyala. Lanjut. Di sini ada inheritance atau pewarisan. Nah, ya ini kita membuat kelas baru yang meniru kelas lama seperti anak yang mewarisi sifat dari orang tuanya. Nah, ini salah satu contohnya.
di orang itu adalah kelas utama. Kan kalau di sekolah kan banyak orang nih. Nah, kita mau semua orang yang ada di sekolah tuh bisa perkenalan gitu. Jadi kita tambahin print, halo saya orang di sekolah. Terus tapi di sekolah itu kan nggak mungkin semua tugasnya sama, kan ada guru, ada murid. Nah, kita tambahin lagi nih, ada guru, ada murid. Nah, tugas guru itu mengajar, tugas murid itu belajar dan mengerjakan PR. Nah, baru kita coba panggil, eh, kita coba untuk memanggil mereka semua gitu. Misalkan guru satu panggil gitu. Guru satu perkenalan, terus guru satu tugasnya apa, terus yang kedua murid satu perkenalan, terus murid satu tugasnya apa. Nanti outputnya akan seperti ini. Kalau saya kalau yang pertama sama kedua itu adalah tadi sedikit dijelasin, itu adalah guru satu perkenalan dan guru satu tugas. Oke. Tentunya ini ngebantu kita buat memahami bahwa meskipun orang-orang di sekolah itu bisa melakukan hal yang sama, yaitu perkenalan, tapi tugas mereka tentunya beda gitu. Oke, lanjut. Ini adalah polymorphism. Polymorphism ini walaupun punya nama fungsi yang sama, tapi objek bisa bertindak berbeda. Seperti yang tadi dijelasin kelompok sebelumnya, kucing dan anjing. Yang sama-sama bisa berbunyi, tapi bunyinya beda. Oke, kita kasih contoh lain kayak di sini, hewan adalah kelas utamanya. Terus kan kalau di kebun binatang itu kan ada banyak hewan ya. Kita ambil di sini contohnya bebek dan burung. Nah, semua tentunya meskipun mereka sama-sama hewan, tapi kan suaranya beda gitu. Kayak di sini suara burung itu cuit-cuit, cuit doang. Kalau bebek itu kuek doang gitu. Nah, terus kalau misalkan eh, outputnya nanti pasti gini. Sorry. Eh, Walaupun mereka itu punya fungsi yang sama suara, tapi kan tadi kita udah ngasih pembeda nih antara burung dan bebek itu suaranya gimana gitu. Jadi meskipun eh, walaupun mereka punya fungsi yang sama yaitu suara, tapi bunyi yang keluar dari suara itu beda tergantung siapa hewannya. Jadi ini jadi ini tuh seperti Kalau selanjutnya saya jelaskan kelebihan dan kekurangan Object Oriented Programming atau OOP di Python. Next. Kelebihannya itu yang pertama, kode lebih terstruktur. Membuat program jadi rapi dan mudah dibaca karena dipisah-pisah jadi bagian-bagian kecil. Ada kelas dan objek. Yang kedua itu mudah dikembangkan. Kalau mau menambah fitur, kita cukup membuat kelas baru atau turunan dari kelas yang lama, inheritance. Yang ketiga itu pakai kembali kode reusability. Kelas bisa dipakai berkali-kali di tempat lain tanpa nulis ulang kodenya. Yang keempat itu ada Python membuat OP lebih sederhana. Python tidak butuh banyak simbol seperti jadi nulis OP di Python. Itu selanjutnya ada kekurangan. Balik lagi coba ke slide sebelumnya. Yang pertama itu tidak cocok untuk program sangat sederhana, untuk program kecil seperti kalkulator sederhana. OOP bisa terasa
berlebihan. Terus yang kedua itu perlu pemahaman lebih awal. Cek, cek. Saya demikian dulu. Suaranya apa ya? Cek, cek. Yang habisnya berisik. Kedengeran ya? Halo Pak. Oke. Ini mikrofon kamera ini kayaknya. Oke, oke. Ya jawabannya bisa gitu ya. Bisa. Teknisnya ini guru dalam kurung orang koma parent kelas lain. Jadi Di atasnya harus kita tambahin kelas sama dengan PNS. ya harus namain kelas PNS lagi. Good. Oke, thank you. Terima kasih. Terakhir ya, ada mic-nya kamera. Tes tes. Nah, oke, nice. Thank you, Mas Yasin. Terakhir, presentasi terakhir Tita Noviana, Zulfikar, Adlan, dan Suci. Ada? Halo Bapak, ada. Ada. Iya, silakan. On cam, on mic, share screen. Oke. Bapak mohon maaf sebelumnya saya belum bisa on cam, paling kita lanjut presentasi aja ya Pak ya. Oke, boleh. Oke, Ada baik. anggotanya lengkap? Ada lengkap. Oke, 10 menit mulai dari sekarang. Silakan. Oke, terima kasih banyak sebelumnya kepada Pak Lintang untuk kesempatan presentasi hari ini. Nah, di sini kelompok kami ada saya, Suci Francisca, ada Kak Adlan, ada Kak Zulfikar, dan juga ada Kak Tita. Ini analisis konsep object-oriented programming. Kita pakai bahasa pemrograman Python, itu kita pakai dalam flight management system. Nah, kemudian latar belakangnya kenapa kita memutuskan untuk menggunakan flight management system sebagai presentasi kali ini adalah karena lebih relatable dan juga flight management system ini memberikan skenario yang lebih familiar tentang penerbangan, penumpang, tiket, layanan maskapai, dan juga di sistem flight management system ini kita menggunakan Python, di mana di Python ini terdapat 4 pilar OOP, ada encapsulation, inheritance, polymorphism, dan juga abstraction.
Nah, tujuannya sendiri ini kita ingin mengimplementasikan konsep dari kelas, objek, method, inheritance, dan juga access specifier menggunakan Python, menyediakan sistem modular untuk booking, checking, dan juga pengelolaan kabin penerbangan, memberikan pemahaman praktis terhadap konsep OOP dengan studi kasus yang lebih relatable, memahami alur sistem pemesanan. Kemudian kenapa sih kita gunakan Python gitu ya? Karena Python punya sintaks yang lebih mudah dipahami, clear, dan juga readable. Flexible access control tanpa kompleksitas sintaks tambahan. Python juga menyediakan banyak library dan juga framework. Ada dukungan, Python juga memberikan dukungan OOP secara natif dengan clear definition straightforward, inheritance sederhana, dan juga multiple inheritance. Nah, di flight management system ini ada 4 modul utama, ada passenger Python, flight Python, cabin Python, dan juga ticket Python. Untuk main Python-nya sendiri ini sebagai integrasi sistem. Nah, passenger Python ini untuk menampung ataupun mencatat manajemen penumpang dari segi detail informasi mengenai penumpang. Untuk flight Python ini berisi tentang operasi penerbangan, jadi isinya tuh seperti destination, departure, kemudian menampilkan hasil dari penerbangan dan juga list dari penumpang. Kemudian dari cabin sendiri, ini layanan cabin berhubungan dengan data-data cabin seperti first class, business class, atau dari layanan kabinnya. Untuk tiket Python ini berisi transaksi booking ataupun berisi informasi-informasi mengenai passenger, flight, dan juga cabin yang sebelumnya sudah diinputkan. Dan main Python sendiri ini berfungsi sebagai integrasi sistemnya. Nah, untuk di konsep OOP sendiri ada 4, encapsulation, inheritance, polymorphism, dan juga abstraksi. Untuk encapsulation ini berfungsi untuk melindungi data dari akses langsung yang menyebabkan inkonsistensi. Enkapsulasi ini memberikan kesempatan untuk data-data mana aja sih yang memang bisa di public, private, ataupun protected. Nah, kemudian di sini ada inheritance. Inheritance ini seperti subclass yang mewarisi properti atau metode dari superclass atau induknya, sehingga kodenya bisa digunakan kembali, diperluas tanpa mengubah kelas asalnya. Nah, kemudian untuk polymorphism, seperti yang dijelaskan kelompok sebelumnya, bahwa objek yang berbeda ini bisa merespon metode yang sama dengan cara yang berbeda. Kemudian untuk abstraksi, ini berhubungan dengan interface design, atau ini menyediakan interface publik yang lebih sederhana dan jelas, di mana ini untuk abstraksi sendiri bisa menyembunyikan detail yang tidak perlu diketahui oleh pemanggil. Nah, untuk selanjutnya dari passenger dan juga flight akan dijelaskan oleh Kak Adlan, Kak Adlan, kemudian cabin dan juga tiket akan dijelaskan oleh Kak Tita. Kemudian main Python dan juga kesimpulan akan dijelaskan oleh Kak Zulfikar. Selanjutnya boleh Kak Adlan, silahkan. Baik, selamat malam Pak. Sebelumnya mohon maaf, saya belum bisa on-cam ya Pak. Ini saya akan menjelaskan implementasi dari OOP menggunakan bahasa programmer Python untuk fitur passenger. Di mana di sini kita menggunakan prinsip inheritance. Itu turunan. Di sini kita membagi beberapa kelas dari passenger itu sendiri. Yang pertama ada untuk regular passenger, VIP passenger, passenger, serta passenger leading assistant, pregnant passenger, dan wheelchair passenger. Di sini juga dari beberapa kelasnya itu terdiri dari beberapa data yang tipe data yang berbeda. Bisa di mungkin bisa. Nah ini main kelasnya seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, yaitu passenger. Nah lalu di sini juga ada beberapa function. Yang pertama ada check-in untuk proses passenger. Yang kedua ada display untuk passenger. Nah, display tersebut menggunakan metode dalam OOP yaitu encapsulation untuk melindungi data. Jadi ada beberapa data yang bisa ditampilkan di dalam private class-nya, tapi juga ada beberapa data yang
tidak bisa ditampilkan. Mungkin bisa di next. Nah, ini sistem hierarki dan struktur dalam passenger class-nya, yaitu kita menggunakan sistem inheritance untuk 5 tipe passenger-nya. Mungkin bisa di next. Nah, lalu yang kedua ada implementasi OOP dalam flight. Nah, jadi untuk OOP main class-nya yaitu untuk flight, dan kita juga mengimplementasikan inheritance untuk membagi 2 jenis flight, yaitu domestic flight dan international flight. Nah, dalam kelas flight ini kita bisa di zoom nggak? Oke. Ya, silakan. Lalu yang kedua ada untuk yang private, untuk flight status agar tidak sembarangan dirubah dari luar kelasnya. Lalu yang ketiga ada public, itu kita setting di flight number, itu bisa diakses dari luar kelas. Oke, closing statement, time out. Silakan. Sudah selesai berarti ya Pak ya? Ya, closing statement. Oke, baik. Terima kasih banyak sebelumnya untuk waktunya. Seperti sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang ataupun salah. Terima kasih. Selamat malam. Iya, terima kasih applause untuk kelompok terakhir yang bisa presentasi malam hari ini. Terima kasih. Mungkin nggak ada pertanyaan ya, tapi menarik. Langsung disajikan studi kasus analisis pada penerbangan ya. Hanya saja mungkin tadi bagaimana teman-teman menggambarkan hubungan antar kelas. Nah, itu better pakai UML ya, atau setidaknya dummy UML lah. Hubungannya digambarkan inheritance itu pakai panahnya seperti apa, misalnya seperti itu. Menarik ya. No question ya, saya rasa karena waktunya sudah habis. Apa? Ya, boleh silakan. Silakan presensi ya untuk malam hari ini. Kalau ada yang terlambat mungkin nanti bisa via email seperti biasa. Yang izin ada pekerjaan dan lain-lain silakan kontak via email ya. Indonesia Cina 1-0 ya barusan ya. Babak pertama, waduh, semoga nambah lagi ya. Oleh lagi ngegolin ya. Nice, semoga menang dan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Idul Adha, sorry. Idul Adha buat teman-teman yang merayakan besok. Semoga lancar, semoga yang kurban juga berkah, mendapatkan pahala yang setimbal. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Kita akan bahas lebih deep lagi ya tentang object oriented design terutama. Kalau kita sudah kenal bagaimana basic object oriented programming secara teknis, gambarkan kelas diagram dengan UML, basic clean code kita sudah bahas. Nanti kita akan coba pelajari prinsip-prinsip dalam object oriented design, termasuk desain pattern yang ada di object oriented programming. Terima kasih, saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.